Henry Alfred Bakar, seorang nelayan di Balerang, Batam, meregang nyawa setelah ditangkap aparat kepolisian dengan tuduhan penyalahgunaan narkoba. Namun keluarga menilai ada yang janggal dengan kematian Henry. Sudah hadir di Mata Najwa, Amah Handayani, istri almarhum Henry, dan Mega, adik almarhum Henry. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Amah, Mbak Mega. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih banyak sudah mau datang ke Mata Najwa. Iya. Turut berduka atas kehilangan almarhum. Apa kabarnya Mbak Amah? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Sehat. Anak-anak? Alhamdulillah sehat. Sudah lebih tenang atau masih ada yang ganjar rasanya? Masih ganjal. Masih ganjar. Iya. Mbak Amah apa-apa bisa cerita, mau cerita ke Mata Najwa apa yang terjadi? Iya, insya Allah. Apa yang Mbak Amah ingat ketika hari itu Mbak Amah lihat almarhum terakhir? Terakhir waktu dibawa. Waktu dibawa polisi? Iya. Waktu dibawa polisi, saya nampak dari sekilas itu aja, Mbak. Muka memang sudah nampak lebam. Semua kaki, celana berlumur darah. Berumur, memang Mbak Amah Di melihat kaki. langsung Iya, kaki? kaki di sebelah kiri. Iya. Saya cuma nampak sekilas gitu aja. Dari kejauhan, pandang jauh. Waktu itu Mbak Amah posisi di rumah? Di sebelah itu, iya sebelah rumah. Dan waktu itu almarhum memang sedang berjalan ke rumah dengan polisi atau seperti apa? Waktu jadi itu saya lagi di luar, tapi anak saya ada di rumah. Dia menyaksikan. Anak Iya, anak saya yang nomor 1. usia berapa Mbak? 13 tahun. 13, jadi dia yang melihat bapaknya? Iya, Sempat bicara dengan bapaknya? sempat mungkin dia. Apa atau bapaknya sempat bicara atau berpesan ke? Enggak. Saya kurang tahu ya masalah itu. Saya lagi tidak ada di posisi di rumah. Tapi yang jelas yang ada di rumah waktu itu justru anak Mbak Amah yang Iya. nomor 1 yang usia Iya. 13 tahun yang melihat bapaknya. Iya, Waktu itu bapaknya dengan polisi. iya, bawa dengan polisi. Mbak Mega, apa yang bisa ditambahkan? Jadi ketika pertama kali polisi datang, itu di rumah langsung menangkap atau seperti apa? Jadi hari Kamis ya Mbak, itu tanggal 6, beliau ini berada di bendang ikannya buat kasih makan ikan. Posisi istrinya di rumah dengan jarak 100 meter lebih. Melihat dari jarak tempuh jauh memang hari Kamisnya ada segerombolan orang, 7-8 orang yang datang ke bendang ikannya. Beliau melihat memang dari jarak tempuh yang jauh itu ada keributan di situ. Waktu itu belum tahu kalau yang datang itu Belum. polisi? Karena memang berpakaian bebas dan kami tidak diberitahu, dari keluarga tidak diberitahu pada hari Kamisnya. Sekitar jam 3, jam 3-an gitu. Sampai jam 5 ya Kak ya? Iya. Sampai jam 5 beliau dibawa, itu seharian kami tidak tahu kabar almarhum. Beliau ini dibawa kemana, siapa yang membawa, atas dasar apa, kami tidak tahu. Mungkin teman-teman, biasa kan karena beliau ini pergaulannya luas, mungkin temannya pikir keluarga. Tanggal 7-nya, sekitar jam 3 sore, dilakukan penggeledahan. Tanpa RT RW, tanpa Kapolsek, hanya disaksikan dengan anak umur 13 tahun, anak beliau. Menyaksikan bahwa, kalau saya ingat, yang saya ingat ya dari anak beliau, bapaknya tunggu di luar, polisi yang menggeledah ke dalam sampai ada kerusakan barang-barang di dalam rumah itu. Itu tanggal 7-nya, sampai dari jam 3 sampai jam 5 sore, jam 6 ya Kak, jam 5. Jam 5 baru istri almarhum ini kan posisinya pertama bukan di rumah, di luar. Dari jam 5 pulang dibawa, jadi rumahnya ini pelantar Mbak. Jadi kalau kita mau naik, kita taruh motor di bawah. Memang beliau melihat ada 2 orang yang lagi teleponan, saya tidak tahu ini siapa. Yang satu polisi, kami kenal. Memang dia polisi lah, intinya kami kenal beliau. Yang satu lagi ini berpakaian preman, ada tindi. Dan istrinya mendengar dia teleponan, Kita press. apa namanya, Pak, otong ini kita pres dulu.
bahasa pres berarti kan akan dilakukan sesuatu. Mbak Amah dengar langsung, press dulu. Iya. Beliau itu lagi telepon dengan orang Oke. yang pakai tindi itu. Setelah tanggal 7 itu orang dua ini nggak kenal. Sampai di rumah melihat istrinya di rumah kaget. Loh ibu siapa? Saya istrinya. Jam 5 itu kan Mbak. Sekitar jam 9 malam itu polisi datang lagi. Cuman posisinya masih di bawah laut. Ibu saya, paman saya, istrinya datang. Beliau itu masih semangatin ibu lah, ibu saya. Mak, aku tak apa-apa katanya. Baliklah mak sambil makan roti sedikit kayak yang dikasih polisi. Mak, aku tak apa-apa. Tapi tangan Dan diikat. kondisinya waktu itu almarhum masih seperti apa? Apakah sudah terlihat ada Udah terlihat. luka-luka? Iya. Iya. Sudah. Tapi masih bilang saya tidak apa-apa. Iya, masih pesan sama ibu, mak aku tak apa-apa, mungkin pulanglah kan gitu, pulanglah mak aku tak apa-apa. Itu pesan beliau tuh kan jam 9 malam, paman saya juga sempat pesan sama polisi yang dia kenal ini. Oke. Kalau memang keponakan saya Salah. bersalah, dihukum, tapi jangan dipukul, karena udah melihat kondisi beliau ini tidak stabil itu, jangan dipukul. Tidaklah Pak, memang ada statement ke paman saya bahwa Henry ini ingin melarikan diri. Tapi yang saya tangkap dari teman-teman Henry, satu barengan orang ini, yang bertiga ini, bahwa mau melarikan diri bisa. Cuman memang tidak ada niat buat melarikan diri. Karena mereka di Bendang itu tidak melakukan apa-apa gitu Mbak Nana. Oke, saya ingin tunjukkan ke pemirsa rekaman video yang tadi keluarga berikan untuk pemirsa Mata Najwa juga melihat. Ini adalah saksi mata pengemudi bot yang membawa almarhum Henry dari Batam ke belakang Padang, menyaksikan almarhum susah berdiri dengan mulut yang dilakban. Kita dengarkan. Kondisi dia gitu aja, dia kaki dia ni yang tak kuat jalan. Oh, kaki dia dah agak pincang. Dia kaki dia dah teruk rampak lah, dah tak kuat berdiri lah. Sampai dekat dengan Padang aja dia masuk dalam loket gitu tu. Dibaringkan atas loket tu. Dia tak kuat jalan situ. Tak kuat jalan lagi dia. Itu ada macam karena tak bunyi lah mungkin dia yang bunyi gitu kau tak terdengar lah. Dengar bunyi dia Karena pukul dia pertama juga- tu kan. Aku dalam hati aku kuat betul lutong kebalna ni dia. Kena kelepuk senyap aja ni kan. Rupanya kali buka sebo tu rupanya dia laban mulut dia. Suai lah. Supaya jangan kuat. Tak tahulah apa maksud dia orang kan. Tu pandang mata aku gitu aja, lakban bening tu, lakban biasa aje. Oke, dan kemudian keluarga mendapat informasi bahwa Pak Otong atau almarhum akhirnya sudah meninggal, itu bagaimana? Jadi setelah tanggal 7, esok harinya tanggal 8 itu kan Mbak, hari Sabtu. Sekitar jam 1 Kak ya? Jam 11. Jam 11-an. Dapat telepon. Dapat telepon. Memang ada datang orang dari Kapolres. Dapat telepon terus, cuman kan waktu itu kakak lagi sibuk karena ada acara keluarga. Belum sempat merespon telepon itu. Jadi sekitar jam 1-an habis zuhur, pihak Polresta ini datang menjemput beliau, paman sama kakak saya. Bahwa diberitahukan, ayo Henry ini bisa dibesuk. Bawalah identitas Henry dan juga pakaian gitu kayak bawalah pakaian dan identitas. Oke. Itu ini orang ini disewakan boot, dicharterkan mobil, katanya bakal diantar pulang begitu. Setelah itu sampai di Polresta Barelang itu mereka menunggu lama, 1 jaman. Menunggu lama baru dipanggil. Dipanggil pun tidak bisa masuk bertiga, katanya berdua. Masuk kakak saya dan paman. Masuk diberitahukan ini akhirnya diberitahukan bahwa beliau ini sudah meninggal. Almarhum Otong ini udah meninggal. Ya stop lah. Itu sekitar jam 1 lebih. Mbak Amah ditanya meninggalnya kenapa, sebabnya apa? Ya, dari pihak itu dia mengatakan asma. Asma dibilangnya. Iya. Asma. Memang ada asma suami Mbak? Tak ada riwayat asma dia. Nggak ada riwayat asma? Nggak ada. Terus Mbak Amah melihat kondisi jenazah bagaimana? Sudah habis ya, Mbak. Semua kaki semua hancur, lebam biru gitu, bengkak semua. Muka pun kita tak apa mukanya di wrapping itu. Itu kita ada videonya. Jadi muka almarhum di wrapping di plastik. Iya. Apa katanya alasannya kenapa harus di plastik muka almarhum? Jadi setelah saya sampai di RSBK saya bertanya kepada pihak rumah sakit kan, alasan wajah di wrapping, abang saya meninggal jam berapa? Jawabannya kami nggak tahu karena ini sip malam katanya. Kami yang sip pagi nggak tahu.
Tapi sampai hari ini kami sudah mengirimi surat kepada RSBK. Sampai sekarang itu belum dapat jawaban. Udah mau masuk 2 minggu. Gitu. Yang di wrapping hanya wajahnya? Hanya wajah. Hanya bagian kepala. Sempat ada alasan, wah ini protokol COVID karena harus di wrapping? Enggak ya? Karena kalau protokol kan keseluruhan. Ada. Ada sempat bilang itu? Iya. Tapi hanya kepalanya saja yang di wrapping? Iya, Dan tadi saya lihat Mbak Amah dan Mbak Mega membuka wrappingnya. Bukan saya, kakak. Mbak Amah membuka. Apa, sama. bagaimana kondisi wajah almarhum Mbak ketika dibuka? Udah, inilah namanya kita, ini ya Mbak ya, kalau kita lebam, kalau kita di Hansaplast, ya begitu bentuknya, jadi mengembang. Tapi saya melihat memang di sini ini, beliau ini tidak ada putih-putih, bintik-bintik putih, terus di sininya lukanya itu dalam, di sini bagian sini sama sini ini dalam. Saya nggak tahu itu bagian apa, itu intinya di bagian muka itu ada memar. Oke, nanti kita lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, hukuman suka-suka. Kami akan bahas lagi setelah pariwara.